Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hirsuddin Febriansyah dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengguna dan pengembang sistem dalam sistem informasi manajemen. Oke. Yang pertama ada organisasi bisnis. Sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi-organisasi bisnis. Area-area bisnis dasar perusahaan adalah keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan pemasaran. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. SIM dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Organisasi layanan informasi. Layanan informasi, Information Service, atau IS, untuk menguraikan unit perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya informasi. Nama-nama lain divisi SIM atau Departemen SIM dan khususnya teknologi informasi juga populer. Sumber daya informasi. Sebagian besar sumber daya ini beralokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari Chief Information Officer. Terus ada spesialis informasi. Spesialis informasi untuk menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Spesialis informasi ini meliputi yang pertama ada analis sistem. Analis sistem merupakan orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang kedua ada administrator basis data. Seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data. Yang ketiga ada webmaster, bertanggung jawab atas insiden penyajian situs web perusahaan. Terus ada spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja dengan analis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Terus selanjutnya ada programmer. Programmer merupakan menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Dan selanjutnya ada operator. Operator menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server. Terus ada struktur organisasi layanan informasi. Spesialis informasi dalam layanan informasi dapat diorganisasikan menurut berbagai macam cara. Unit-unit organisasi yang pertama disentralisasikan di dalam perusahaan dengan hampir seluruh sumber daya informasi berlokasi di unit IT. Tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Suatu struktur organisasi yang umum bagi suatu tersentralisasi, perusahaan telah menugaskan beberapa orang analis sistem untuk programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan beberapa orang analis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem yang sudah ada. Terus ada struktur organisasi inovatif. Struktur organisasi inovatif di sini ada beberapa. Yang pertama ada model sekutu atau partner model. Layanan informasi yang bekerja dengan area-area bisnis dengan menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Yang kedua ada model platform atau platform model. Layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, namun akan ada menyediakan sumber daya informasi sehingga informasi tersebut dapat dicapai oleh area-area bisnis. Terus ada model terskala atau scalable model. Sumber daya yang harus diperoleh begitu peluang besar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang tersebut tidak lagi terjadi, sehingga tetap mempertahankan biaya tetap pada tingkat yang minimum. Komputasi pengguna akhir. Sistem informasi yang pertama dikembangkan dengan cara spesialis informasi menggunakan seluruh pekerjaan bagi para pengguna. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana spesialisasi informasi bertindak sebagai perantara yang memisahkan pengguna dari komputer. Pengguna akhir merupakan kata yang sinonim dengan pengguna menggunakan produk akhir dari suatu sistem berbasis komputer. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama. Yang pertama ada dampak pendidikan komputer, ada antrian layanan informasi, murahnya peranti keras, dan peranti lunak siap pakai. Pengguna sebagai suatu sumber daya informasi.
Keuntungan komputasi pengguna akhir atau EUC memberikan dua manfaat utama. Yang pertama ada menyamakan kemampuan dan tantangan. Pergeseran beban kerja dalam pengembangan sistem ke area-area pengguna memberikan kebebasan bagi spesialis informasi untuk lebih berkonsentrasi pada organisasi secara luas dan sistem yang rumit, yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaan yang lebih baik di area-area berikut. Yang kedua ada mempersempit jarak komunikasi. Kesulitan yang sesuai menghantui pengembangan sistem jarak hari pertama komputasi adalah komunikasi antara pengguna dan spesialis informasi. Terus ada resiko komputasi pengguna akhir. Di sini ada beberapa resiko. Yang pertama ada sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Nah, para pengguna akhir meskipun mereka memiliki tingkat kompetensi teknis yang cukup tinggi, biasanya tidak akan dapat menyamai profesionalisme dari spesialis informasi dalam hal perencanaan sistem. Yang kedua ada pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien. Ketiga, tidak terdapat kendali pusat atas diskusi peranti keras dan peranti lunak yang berlebihan. Yang ketiga ada hilangnya integritas data. Pengguna akhir tidak menjaga data dan peranti lunak mereka. Terus hilangnya kendali. Pengguna menggunakan sistem untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa menyelaraskan dengan suatu rencana yang akan memastikan dukungan komputer bagi perusahaan. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengembangan sistem informasi membutuhkan pengetahuan dan keahlian tertentu. Spesialis informasi menetapkan pengetahuan dan keahlian secara kontinu. Pengguna menerapkan ketika mereka pernah ikut terlibat dalam komputasi hingga komputasi pengguna akhir. Pengetahuan sistem. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada pengetahuan informasi, meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi. Yang kedua, dasar-dasar bisnis, ada yang merupakan topik-topik yang biasanya terdapat dalam mata kuliah Inde S1 atau S2 bisnis, akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen, SIM, dan operasi. Yang ketiga ada teori sistem, menjelaskan bagaimana cara menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur normatif. Yang keempat ada proses pengembangan sistem atau system development process, terdiri atas langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Yang kelima ada pembuatan model sistem atau sistem modeling, terdiri atas berbagai cara untuk mendokumentasikan suatu sistem. Terus ada keahlian pengembang sistem. Yang pertama ada keahlian komunikasi, keahlian analitis, kreativitas, dan kepemimpinan. Mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Perusahaan seringkali menganggap manajemen pengetahuan sebagai sistem jenis lain yang harus dikembangkan. Sistem seperti ini akan menciptakan pengetahuan, mengelola, dan mengirimkannya ke pengguna-pengguna yang tepat. Vendor-vendor seperti knowledgebase.net menjual peranti lunak manajemen pengetahuan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mengambil keuntungan dari peranti lunak siap pakai. Selanjutnya ada otomatisasi kantor. Ketika kita melacak kembali jalan yang telah ditempuh oleh komputasi bisnis selama 50 tahun sejarahnya, kita seringkali menemui istilah otomatisasi kantor atau office automation. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatis seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor dapat dilacak kembali hingga awal tahun 1960-an ketika IBM memperkenalkan istilah penggunaan kata word processing untuk menyatakan suatu konsep yang menyatakan bahwa kebanyakan aktivitas kantor dipusatkan pada pengelolaan kata-kata. Suatu keuntungan OA ini adalah adanya fakta bahwa ia memberikan suatu sambutan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Sudah ada kantor maya. Di sini ada dua. Yang pertama telekomputing. Istilah telekomputing diperkenalkan karena sepertinya merupakan salah satu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Keuntungan terbesar bagi karyawan adalah fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan, hingga tugas pribadi juga akan dapat diakomodasi. Hoteling, fokus telekomputing
yang pada awalnya hanya terbatas pada beberapa kelas pekerja kantor tertentu yang dapat melakukan pekerjaan mereka di rumah. Hal ini telah meluas hingga meliputi seluruh karyawan yang hanya datang ke kantor bagaimana dibutuhkan. Konsep ini diberi nama hoteling. Terus apa aja sih keuntungan kantor maya? Di sini ada 4. Yang pertama ada biaya fasilitas yang rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan ada kontribusi sosial. Organisasi maya. Keberadaan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan. Terus dampak sosial organisasi maya seperti apa sih? Industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya adalah organisasi maya, industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan. Contohnya, bidang pendidikan, perawatan, kesehatan, hiburan, perjalanan, olahraga, dan konsultasi. Menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Unsur manusia terus menjadi salah satu bahan paling penting dalam pengembangan dan pengguna sistem informasi. Para pemain utama adalah pengguna dan spesialis informasi. Kedua kelompok tersebut memiliki tim pembangunan. Tidak hanya pekerjaan pengembangan saja yang berubah, keadaan di mana pekerjaan dilaksanakan juga tidak ikut mengalami pekerjaan. Organisasi tidak lagi berbentuk fisik, yang mengharuskan pekerjaan dan bekerja pada satu lokasi fisik. Jika komunikasi elektronik memungkinkan perusahaan mencapai suatu organisasi maya, maka pekerjaan dapat dilakukan di hampir semua tempat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.